Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua di pendidikan Palestina di jurusan program studi ekonomi Fakultas Islam ya, Universitas Siliwangi. Oke, pada pagi hari ini kita alhamdulillah bisa kembali melakukan pertemuan di media yang lain. Karena mungkin cukuplah selama 1 minggu ya kita menggunakan media Zoom, karena di minggu sebelumnya media-media pembelajaran itu banyak saya gunakan ya, khususnya di uraian konten-konten di channel YouTube. Adapun perkuliahan di media Zoom ini kita cukup untuk pembahasan saja ya. Materi yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah tentang sampai bab 5 ya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sudah ada beberapa konten yang mungkin kita sudah ada tonton, sudah ada simak, dan sudah ada tanyakan juga. Jadi sampai sistem filsafat. Walaupun ada materi yang sudah saya setting juga untuk materi selanjutnya di bab 6 ya, di sistem etika. Oke, sistem filsafat ataupun Pancasila sebagai sistem filsafat ini satu kelanjutan sebenarnya dengan bab-bab yang lain ya, di mana Pancasila itu memiliki fungsi sebagai ideologi nasional, ideologi bangsa di bab 4. Nah, kalau sekarang sebagai apa fungsi Pancasila itu? Sebagai falsafah bangsa. Karena kalau kita berbicara bab 3 di UTS itu terkait dengan bukan fungsi tapi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau sebagai dasar negara itu kan sudah jelas siapa yang layak untuk mengimplementasikannya. Nah, kalau sebagai ideologi, sebagai falsafah bangsa, bahwa Pancasila itu diimplementasikan secara subjektif, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara, tapi juga siapapun warga negara, pemerintah itu bisa atau dapat melaksanakan Pancasila secara subjektif ya, tentang falsafah bangsa, tentang pandangan hidup, ya, tentang pedoman moral. Nanti kita berbicara bab etika. Oke, sekarang seperti biasa kita lanjut dulu ke pembahasan, ya, di mana memang seperti biasa pembahasan mengenai sistem filsafat itu sebagaimana yang telah Anda tanyakan di tugas ya. Yang sekiranya perlu untuk saya uraikan lebih lanjut, silakan untuk Anda kemukakan pernyataan atau pernyataan maupun pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan di media Zoom ini. Walaupun waktunya misalnya kita tidak perlu USS dulu, nggak apa-apa ya. Karena waktu-waktu yang lain, sisa-sisa waktu yang lain itu digunakan juga untuk menyimak media-media yang lain, terutama YouTube, Classroom maupun sebagainya. Oke, silakan. Siapa yang terlebih dahulu ingin berargumentasi, bertanya maupun mengajak saya diskusi? Karena untuk materi pokok-pokoknya sudah saya sampaikan ya di konten YouTube. Silakan, apakah ada? Seperti biasa kalau yang mau bertanya pakai daftar ini aja, daftar antrian ya. Atau acungkan tangan atau ketik di sini juga nggak apa-apa. Sudah disimak belum materinya? Yang sistem filsafat? Halo? Saya Pak. Irfan Farid ya. Apa pertanyaannya? Perkenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Farid dari kelas B Ekonomi Syariah. Kelas B. Ya. Iya, apa pertanyaannya?
Kan Pak yang di materi sistem filsafat yang 41 ya Pak, di menit 2 pertanyaannya mengenai peta filsafat dalam cabang sistematis, ada cabang dan aliran. Apa perbedaan cabang dan aliran itu sendiri? Oke. Terima kasih Pak. Cara peta filsafat berarti. Siapa lagi coba? Selain Hisan, Arin, ada lagi? Jadi berbicara peta filsafat sebenarnya itu untuk membuktikan gitu ya, di mana kita memahami Pancasila dalam peta filsafat itu. Itu yang pertama ya. Coba ada yang bisa menjawab, membaca peta kira-kira Pancasila dalam peta filsafat itu sebagai apa? Sedikit sudah saya uraikan pada hari di kontennya. Jadi poin penting dalam peta filsafat itu adalah untuk membaca sekali lagi ya tentang letak posisi Pancasila dalam peta filsafat. Tapi mau menjawab Tapi Fitrian ini contoh cabang filsafat itu metafisika, itu cabang filsafat. Kalau contoh alirannya, kalau itu ontologi ya, ada monoteisme, ada politeisme. Itu contoh yang isme itu aliran. Epistemologi misalnya, itu apa cabangnya? Nah ini saya kasih contoh ya. Nah, bedanya cabang dan alirannya. Kalau berbicara Pancasila, berbicara sistem filsafat itu kan berbicara ontologi ya, berbicara epistemologi, berbicara aksiologi. Yang ontologi itu cabangnya metafisika, alirannya monoteisme, politeisme. Epistemologi itu juga cabangnya dari metodologi dan logika. Alirannya rasionalisme, empirisme. Ini contoh-contoh ya. Kalau isme itu namanya aliran dalam filsafat. Aksiologi cabangnya etika, estetika. Alirannya materialisme, hedonisme, romantisme, dan radikalisme. Nah, ya, namun yang harus kita pahami mengenai membaca peta filsafat itu sebenarnya kita berbicara di mana sih letak Pancasila dalam peta filsafat. Nah, letak Pancasila dalam peta filsafat itu, ya, kalau filsafat itu dibagi dua, katakanlah di sini ada filsafat proses, ada filsafat produks. Ya. Nah, Pancasila itu masuk ke filsafat proses. Kenapa kita meyakini bahwa Pancasila itu sebagai filsafat proses? Karena di sini ditarik ada azas di sini. Nah, terus di sini ada setelah azas itu ada dua, ada agama dan ada ilmu pengetahuan. Jadi
dalam peta filsafat ini kita meyakini bahwa Pancasila itu benar karena berasaskan atau bersumber dari agama dan ilmu pengetahuan. Adapun filsafat produk ini nanti bahasan bab 6 ya. Sebagai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kalau di pertanyaan itu banyak mahasiswa yang bertanya, Pak, bagaimana praktik kehidupan filsafat ataupun contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh jadi berbicara filsafat itu bukan berbicara kehidupan sehari-hari. Jadi filsafat itu berbicara pikiran, berbicara alam pikiran. Kalau bicara praktik kehidupan sehari-hari itu bukan filsafat proses, tapi filsafat produk. Itu bahasan bab 6. Kalau etika, estetika ya. Etika, perilaku, moral, nilai itu baru contoh kehidupan. Nah, kalau secara umum memang filsafat dari pengertiannya pun adalah mencari gitu kan ya, kebenaran. Melalui apa? Melalui alam pikiran, sampai meyakini, sampai yakin, sampai hakul yakin kebenaran itu. Barulah setelah yakin akan sesuatu kebenaran yang dianggap benar, ya, bahkan dianggap bijaksana, barulah akan ada manifestasi dari pikiran itu, yaitu apa? Perbuatan, perilaku, etika. Nah, etika sebenarnya cabang dari filsafat, gitu ya. Itu bagian dari filsafat etika itu. Artinya manusia itu bertindak, bertingkah laku dari pikirannya dulu. Atau berpikir dulu. Itu tergantung manusianya. Apakah mau bertindak langsung atau mau berpikir dulu. Ya kalau manusia itu berpikir sedalam-dalamnya sampai menemukan sesuatu itu kebenaran dan diyakini bahwa itu adalah kebenaran. Setelah benar itu kan benar dan bijaksana itu kan lambang dari mana kan apa tuh? Mana filsafat itu? Dari sisi harfiahnya. Dari asal katanya. Cinta kan ya? Betul? Apa lambangnya cinta itu? Cinta itu apa lambangnya? Lope. Apa biasanya apa? Gemar gini? Atau gambar apa? Atau di sini? Hati, ya. Dalam hati. Nah, kebenaran yang dimaksud sampai sebenar-benarnya adalah kebenaran yang diyakini dalam hati, dalam nurani, kalau dalam bahasa atau kolbu yang lebih dalam lagi. Ya. Bukan hati. Dan semua makhluk juga ada hatinya kan, ayam ada hati, ada ampelanya gitu kan. Tapi yang namanya dalam manusia itu yang disebut dengan hati itu hati yang paling dalamnya, yang sedang ada titik kebenaran, titik kebijaksanaan atau kejujuran. Makanya kalau orang yang berpikir sampai radikal ya kan, karena kalau filsafat bicara berpikir radikal dan telah menemukan apa itu hakikat kebenaran, sehingga dalam tingkah lakunya pun akan ada kejujuran. Karena yang namanya nurani itu tak bisa berbohong. Urusannya kenapa manusia tidak bisa berbuat baik, banyak manusia jahat, banyak manusia yang amoral misalnya. Itu kan tanda tanya. Ya. Apakah dia berpikir dulu sebelum bertindak? Tidak. Kalaupun dia berpikir, apakah berpikirnya sampai dalam enggak? Sampai jujur? Sampai ke nuraninya? Atau hanya berpikir saja? Mungkin kalau orang jahat, orang koruptor itu berpikir kan? Kira-kira kalau mau korupsi berpikir enggak? Cara korupsinya berarti kan berpikir ya? Tata cara itu berpikiran. Tapi kalau sudah masuk ke nurani, kira-kira apakah baik atau tidak sih korupsi itu? Merampok uang itu baik atau tidak? Kan di sini pertarungannya. Itulah yang dimaksud ya, berpikir. Filsafat itu berpikir seperti itu. Kalau misalnya pertanyaannya, banyak yang bertanya mengenai masalah tindakan, padahal nanti bahasan selanjutnya.
Nah, paling tidak di sini kita untuk menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kenapa ada ilmu? Kenapa ada ilmu ekonomi? Kenapa ada ilmu ekonomi syariah? Kira-kira ilmu ekonomi syariah itu ilmu benar atau ilmu salah? Ilmu yang benar atau ilmu yang salah? Benar. Secara ilmiah gitu ya. Ya kalau misalnya Anda masuk ke jurusan ekonomi syariah, belajar ilmu yang salah, ya berarti tidak akan ada. Tidak perlu dipelajari. Kalau ilmu itu salah, berarti kenapa ilmu itu bisa dianggap benar dan dipelajari? Karena benar. Kenapa bisa benar? Karena ada proses filsafat ilmunya. Ada penggaliannya, baik itu diuji secara ontologinya, secara epistemologinya, secara aksiologinya. Jadi terlalu banyak ya, misal kalau bicara filsafat, makanya ada jurusan filsafat dari S1 sampai S3. Tapi paling tidak Anda memahami di sini bahwa dalam mata kuliah kita, dalam bahasan kita, walaupun S1 itu tidak belajar filsafat secara detail ya, kalau Anda S2, S3 baru ada filsafatnya. Anda mungkin sekarang belajar ekonomi syariah tidak akan ada filsafat ekonomi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sudah Anda masuk jenjang S2, S3 baru ada filsafatnya. Tapi paling tidak sebenarnya langkah-langkah Anda kuliah berpikir ilmiah itu sebenarnya walaupun nggak disebutkan adalah langkah-langkah berpikir sistematis sebagaimana kita memahami dalam mata kuliah ini sebagai sistem filsafat. Apapun ilmunya. Nah kalau bicara mata kuliah saya berarti ini kita bicara membuktikan bahwa Pancasila itu teruji secara ilmiah. Makanya dipelajari sebagai mata kuliah. Kalau tidak ada sistem filsafatnya, berarti Pancasila itu tidak perlu dipelajari. Apapun mata kuliahnya, ya, apapun bidang studinya, apapun disiplin ilmunya, pasti itu ada langkah-langkah sistematisnya secara ilmiah atau secara filosofisnya. Jadi gitu ya, kalau bicara tadi ya, kalau bicara cabang aliran itu tergantung Anda mau mengambil filsafat yang mana, karena banyak. Setiap ilmu itu pasti punya cabang, pasti punya aliran. Gitu ya. Oke, sampai itu dulu ya untuk Ihsan. Coba yang lainnya, ada yang mau daftar antrian tidak? Tadi sepakat nggak bahwa ilmu ekonomi syariah ada ilmu ekonomi yang benar? Sepakat? Sepakat, Bapak. Sepakat, Pak. Kalau benar, apa buktinya? Jadi kalau secara filsafat ya ada 3 syarat kebenaran. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Nah kita bicara dulu ilmu Anda lah, ilmu ekonomi syariah. Apa coba ontologinya? Coba kira-kira ini Lulu coba. Lulu kamu mahasiswa jurusan apa? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kira-kira kalau kamu nanti mau menulis skripsi katakanlah atau menulis tugas yang tertarik mengenai ekonomi syariah tentang apa? Kira-kira kalau kamu mau meneliti tentang apa? Kamu mau lulus nggak? Mau, Pak. Mau. Kira-kira kamu mau meneliti apa? Kira-kira aja dulu. Tertarik dalam bidang apa? Dalam ekonomi syariah? Belum kebayang sih, Pak. Belum. Atau masalah, contoh aja coba masalah kira-kira yang terjadi dalam ekonomi syariah itu apa? Coba Aris Nurul. Kira-kira kamu mau meneliti masalah apa yang kamu mau teliti dalam ekonomi syariah? Baik, izin menjawab ya Pak. Mungkin Ya. untuk saat ini yang ada di benak pikiran saya akan lebih ke bagaimana sistem perbankan di Indonesia ya. Sistem perbankan di Indonesia ini bisa menjadi model
Karena saya lihat di Indonesia ini meskipun mayoritasnya agama Islam, tapi sistem ekonomi syariah belum dikembangkan secara full. Mungkin itu Pak yang saya bayangkan untuk saat ini. Jadi kamu ingin meneliti masalah ekonomi atau perbankan syariah di Indonesia. Padahal Indonesia itu negara muslim misalnya. Paham? Berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tapi kok ekonomi syariah belum menjadi unggulan mungkin gitu ya. Di mana kira-kira kamu mau menelitinya? Ada tidak kira-kira di Indonesia yang perbankan saya syariah? teliti Ada nggak? adalah Ada nggak itu masalahnya? ada Pak, ada. Siapa? Yang terlibatnya siapa? Termasuk pemerintah itu sendiri Pak yang akan saya teliti. Kenapa kok nggak bisa menjalankannya? Ya. Berarti langkah pertama dalam berpikir ilmiah itu ada dulu. Ontologi, paham kan? Kenapa ada ontologi? Kenapa ada Pancasila? Karena ada ontologinya. Apa ontologi? Ada manusia. Manusia siapa? Manusia Indonesia. Seandainya bisa begini, ada kepulauan Nusantara ya, Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi tidak ada manusia. Kira-kira ada nggak negara Indonesia? Nah, misalnya Aris Nurul mau meneliti masalah perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama kali harus dipikirkan, ada nggak di Indonesia itu perbankan syariah? Kan gitu. Terus Aris mau di mana coba? Kalau lokasinya, apakah kamu semua di seluruh Indonesia kamu menelitinya? Mungkin Ini yang harus jelas, pertama, masalah itu harus jelas. ya, yang akan Misalnya saya teliti. Aris mau kasih sampel di kecamatan, kamu dari mana asalnya? Kamu Tasikmalaya. dari daerah mana? Tasikmalaya saja. Kecamatan? Yang di kabupatennya yang akan saya teliti. Ya nggak apa-apa. Kecamatan apa? Kamu dari kecamatan apa di Kabupaten Tasik? Dari kecamatan apa? Nggak tahu nama Misal kecamatan? sebut Ya? saja misal kecamatan Sirnasari saja misalnya. Sirnasari. Di Sirnasari itu ternyata hanya ada bank BRI, satu bank BRI konvensional. Tapi kamu mau meneliti masalah ekonomi syariah, perbankan syariah, kira-kira nyambung nggak? Kira-kira? Ya, kamu mau meneliti masalah perbankan syariah di Kecamatan Sirnasari. Tetapi di Sirnasari itu hanya ada bank BRI biasa. Kira-kira itu sesuai nggak dengan masalahnya? Kena nggak masalahnya? Kenapa? Kamu mau meneliti ekonomi perbankan syariah di bank konvensional. Nyambung nggak itu kira-kira? Ya untuk penelitiannya mungkin tidak akan menyambung Pak, tapi untuk secara tujuan Iya, makanya harus itu jelas. ada. Kalau memang nggak ada banknya, kenapa kamu mau meneliti kan itu? Iya Pak, ya. Iya, makanya itu yang namanya rumusan masalah dalam berpikir itu terus jelas ada. Ya. Kamu meneliti, makanya ini mungkin ini juga dimasukkan bagi Anda. Nah, kalau nanti Anda mau mengerjakan tugas, makalah, ya, mau meneliti masalah skripsi, apalagi ini kan kita berpikir ilmiah ya, belajar berpikir sistematis dalam filsafat seperti itu. Jadi kalau mau gampang, kalau mau lulus kuliah, membuat sebuah karya tulis, Anda cari masalah yang ada. Masalahnya ada, dan perlengkapannya ada. Kata Aris, ada masalah di Indonesia ini, bahwa perbankan syariah tidak berkembang. Oke, itu masalah. Tapi kalau sampelnya misalnya di Kabupaten Tasik, yang ternyata di Kabupaten Tasik tidak ada perbankan syariah, ya ngapain? Capek-capek. Jadi harus jelas ya. Lokasinya, siapa yang akan diwawancara, orangnya siapa, ditentukan. Karena syaratnya adalah ontologinya. Itu syarat pertama ya. Syarat yang kedua adalah epistemologi.
ilmu untuk ilmu. Nah, tadi saya mencontohkan di Indonesia itu ada manusia Indonesia. Tapi kalau hanya ada manusia, betul di pulau-pulau Nusantara ini ada orang Jawa, Sunda, Batak, Bali. Semuanya ada suku-suku bangsa di Indonesia. Tetapi kerjaannya hanya makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun lagi. Tidak berpikir. Kira-kira akan menjadi negara Indonesia nggak? Kalau orangnya hanya mikirin makan, minum, udah. Setelah makan, minum, tidur, bangun lagi, makan lagi. Yang penting hidup dan tidak berpikir apa-apa. Anda misalnya, teman-teman di kelas ini, yang penting masuk jurusan ekonomi syariah aja. Lulus, diterima lewat beberapa jalur. Dari jalur 1, 2, 3, sampai 4. Apakah setelah Anda lulus, setelah masuk ke jurusan ini cukup hanya dengan punya status sebagai mahasiswa? Perlu berpikir nggak? Ya, Anda perlu berpikir, perlu bagaimana kuliah dengan baik. Itu kalau bagi pribadi ya. Nah, dalam langkah-langkah berpikir ilmiah, katakanlah kalau makalah ataupun skripsi itu bab 1 kan pendahuluan tadi ya. Betul nggak? Bab 1 itu pendahuluan. Apa subbabnya? Latar belakang masalah. Tadi yang saya sebutkan. Masalah perbankan syariah di Indonesia. Apa latar belakangnya? Harus ada. Jangan sampai Anda ngawang-ngawang, dikira-kira. Ternyata kata Aris, perbankan syariah di situ negara Muslim, tapi negara banyak Muslim, tapi tidak berkembang. Kata siapa? Mungkin aja berkembang atau bagus. Jadi harus benar, gitu ya, membuat latar belakangnya. Kalau memang yang atau misalnya sampelnya kalau di daerah Jakarta itu bagus, tapi di Tasik jelek misalnya, tidak berkembang. Makanya pilih kota Tasik misalnya atau kabupaten Tasik. Bagaimana sistem manajemen perbankan misalnya? Ternyata ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah, ada BJB Syariah, bahkan sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia misalnya. Itu ada nggak di Tasik misalnya? BSI-nya. Jadi itu. Nah yang kedua setelah latar belakang, bab 2 itu biasanya apa? Kalau menulis tulisan ilmiah, bab 2 tentang apa coba? Landasan teori, kajian teoretis. Anda penting nggak bagi Anda buku, bagi mahasiswa? Penting nggak buku bagi Anda? Ya penting, karena buku itu adalah untuk kajian teori, untuk kajian pustaka. Makanya ilmu itu harus teoretis gitu ya. Selain ada fakta, data tadi kan ya, ada masalah, tapi harus dilengkapi dengan teori-teori yang mendukung. Jangan sampai tadi Aris mau meneliti masalah perbankan syariah, tapi Aris hobinya ngumpulin buku untuk bab 2-nya, buku-buku komik Shinchan. Mendukung nggak untuk kajian ilmiah, untuk penelitiannya? Nah itu yang harus Anda pahami juga ya. Jadi ilmu untuk ilmu. Makanya dalam filsafat Pancasila, apa sih epistemologinya? Filsafat manusia Indonesia. Artinya bahwa manusia Indonesia yang bermana? Yang berpikir untuk menciptakan sebuah paham, sebuah ideologi untuk negara. Makanya pada saat sidang BPUPK, pada perumusan Pancasila itu, semua tokoh-tokoh bangsa berpikir kan, menggali berbagai macam teori tentang negara. Supomo, Soekarno, Muhammad Yamin. Itu epistemologinya. Nah, bagi kehidupan Anda sebagai mahasiswa itu penting teori berarti ya. Jangan egois dalam meneliti itu. Jangan mentang-mentang ada masalah lalu Anda langsung aja diteliti tanpa ada teori yang mendukung. Karena sebelum Anda ada orang yang lebih dulu berpikir tentang itu kan? Betul nggak? Sebelum Aris misalnya berpikir masalah tentang perbankan syariah di Indonesia, banyak orang, para pakar, bahkan salah satu pejabat tinggi di kita, Ma'ruf Amin itu wakil presiden kita sebagai guru besar ekonomi syariah.
Mungkin dia lebih banyak dari tentang ekonomi syariah. Jadi penting ya untuk itu yang disebut dengan epistemologi. Itu istilah sederhana. Yang ketiga, syarat yang ketiga dalam filsafat adalah aksiologi. Ilmu tentang nilai, manfaat. Anak mahasiswa ekonomi syariah, kuliah di jurusan di prodi Eksar. Tadi kan secara ontologi ada, karena ada perbankan, ada ekonomi, ada syariah, ada Islam, berarti ada umat muslim di Indonesia. Coba apakah kalau seandainya di Indonesia nggak ada umat muslim, katakanlah semuanya Hindu, kira-kira ada nggak ekonomi syariah Islam di Indonesia? Tidak akan ada, karena ontologinya harus ada dulu kan, itu syaratnya. Sekarang yang kedua tadi tentang teorinya, tentang epistemologinya ya, bahwa sebelum kita masuk jurusan ekonomi syariah ada orang yang telah lebih dulu berpikir tentang ekonomi, tentang syariah dan sebagainya. Yang ketiga, apakah bermanfaat nggak, bernilai nggak? Kira-kira Anda masuk jurusan ekonomi syariah dibutuhkan nggak oleh masyarakat, oleh negara? Contoh ilmunya misalnya, selain ilmu ekonomi syariah ada ilmu kedokteran. Ada penyakit, ada orang kan, ada pasien, itu kan ontologinya. Epistemologinya ada teori-teori tentang kedokteran. Teori kedokteran hewan, kedokteran gigi, kedokteran umum, dokter kulit dan sebagainya. Terus yang ketiga, kira-kira ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran itu penting nggak untuk manusia? Ya itulah aksiologi. Nah, sebagaimana Anda, kalau memang faktanya ada, ontologinya ada, teorinya ada, tapi kalau ilmu itu nggak bermanfaat, percuma ilmu itu. Jangankan bermanfaat atau tidak, salah menggunakan ilmu aja itu bisa tidak bermanfaat kan? Dalam ilmu kesehatan itu, ilmu dokter ada aborsi, itu ilmu bukan? Aborsi itu ilmu bukan? Tapi kalau salah dalam menggunakan ilmu itu, ya udahlah, yang penting kita seks bebas misalnya. Kenapa seks bebas? Karena gampang, ada bisa digugurkan lewat aborsi misalnya. Apakah sebebas itu ilmu tanpa batasan? Berarti jangan sampai menyalahgunakan ilmu. Termasuk juga misalnya ilmu-ilmu kimia kan banyak yang disalahgunakan ya, obat terlarang, narkoba, ilmu hukum, ilmu politik tadi akhirnya orang membuat menjadi berperilaku korup. Ya. Hukum ekonomi Islam, bisnis misalnya. Iya, memang bisnis yang penting untung rugi kan, ya, yang penting untung. Tapi kalau tanpa nilai, tanpa aksiologi, Anda misalnya tahu tentang ekonomi, mengelola ekonomi syariah biar dianggap soleh, biar dianggap halal, tidak riba, tapi pada prakteknya lembaga tersebut mempraktekkan bisnis ekonomi yang jauh dari syariat Islam misalnya. Hanya judulnya aja misalnya, bank Islam, bank syariah, tapi prakteknya itu super riba misalnya. Berarti itu penyalahgunaan ilmu gitu ya. Penyalahgunaan wewenang yang seharusnya adalah nilai-nilai yang bagus secara aksiologi ya. Itu untuk ilmunya. Sekarang untuk manusianya, untuk Andanya sendiri sebagai mahasiswa, secara ontologi Anda cerdas tahu masalah-masalah dalam perbankan syariah. Secara teori Anda juga di kosannya penuh semuanya buku-buku tentang ekonomi syariah, tentang semua mata kuliah ada banyak bukunya dikoleksi. Semua mata kuliah A semua. Pas ujian skripsi 4 misalnya. Sampai lulus itu. Itu baru sampai epistemologi. Apakah setelah Anda lulus kuliah dengan nilai yang bagus, apakah menjamin nggak Anda menjadi orang yang bermanfaat? Kan begitu. Frida April, setelah lulus kamu mau jadi apa?
Mungkin Buat sebelah. buat pengen punya usaha, Pak. Usaha apa? Belum terpikirkan sih. Masih Jadi kalau misalnya Anda konsisten dalam pikiran Anda, saya ingin mengembangkan ekonomi syariah di minimal di kampung Anda misalnya. Biar ilmu Anda dan diri Anda juga bermanfaat untuk orang lain. Atau sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Paling tidak Anda menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Anda harus menjadi orang yang bermanfaat karena Anda, karena kita adalah orang terdidik, kan gitu. Capek-capek kuliah, ya, mayar lagi kan, coba asup, coba mayar, coba dicarikan ke dosen misalnya. Alinas lulus, gagal jadi manusia misalnya. Kenapa gagal menjadi manusia? Dari mana asalnya kegagalan? Karena gagal dalam berpikir, gagal dalam berfilsafat, gagal dalam mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Pada begitu. Benar saja tidak cukup kalau tidak bijaksana. Kembali ke ontologi ya, karena ini orang Islam sini semuanya. Kalau tadi bicara ontologi itu adalah ada, yang ada itu pasti benar, ya. Tapi definisi ada juga itu bisa berbeda-beda. Definisi benar dan definisi ada itu bisa lain-lain ya, maknanya. Tadi misalnya, coba buktikan bahwa ilmu ekonomi syariah itu benar dan ada. Ada lalu menjadi benar karena faktanya ada umat Islam itu kan. Ada umat Islam di Indonesia kemudian mengembangkan perbankan syariah misalnya, jual beli secara syariah. Itu contoh ya. Itu kan faktanya apa coba? Adanya karena Anda melihat orang yang sedang jual beli secara syariah. Itu ada. Benar berarti itu ya. Tetapi ada sesuatu yang ada benar tetapi tidak bisa dibuktikan secara materi. Ada nggak kira-kira sesuatu itu? Ajka Muhammad Mutri, bisa mendengar suara saya? Agak lublep ya suaranya. Coba yang lain, yang saya ngajak yang on cam aja lah. Ajka bisa jelas suaranya? Coba. Agak kurang dengar ya. Coba Sebi Abdul Aziz. Ya Pak. Ya kan, suara kamu keras. Allah itu ada nggak Tuhan? Ada Pak. Benar. Benar. Coba ke saya perlihatkan. Coba ke saya sekarang perlihatkan. Pak. Coba ke saya sekarang perlihatkan Allah itu ada. Ya. Apa? Bagaimana wujudnya? Wujudnya. Nah, ini. Apakah cara membuktikan kebenaran Tuhan dengan kebenaran materi sama nggak? Nah, tadi yang saya maksud begini. Berbicara ilmu pengetahuan ya, berbicara ilmu ekonomi syariah itu berbicara materi ya. Betul nggak? Karena ada perbankan, ada manusia muslim misalnya, ada umat muslim. Itu materi, kebendaan. Tapi ada sebuah kebenaran dan sebuah yang maha benar dan maha ada, tetapi untuk membuktikannya tidak bisa sama dengan membuktikan manusia misalnya. Nah, dalam filsafat Pancasila yang sudah saya sebutkan juga bahwa sila pertama itu adalah itu causa prima. Penyebab segala ada, penyebab ada.
Mana mungkin kita bertanya pada sesuatu yang menjadikan kita ada. Nah, banyak sarjana-sarjana filsafat, banyak mahasiswa yang gila, ya. Apalagi masuk jurusan filsafat. Baru semester 1 dia sudah gila. Bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai dia putus kuliah. Dari awal masuk sampai 5 tahun berikutnya, dia sibuk terus mencari Tuhan, mencari Allah, dan tidak menemukan Allah. Makanya Thales, ya, salah satu filsuf yang ateis, karena ada dari sekian ratus filsuf terkenal, ada puluhan yang ateis, karena mereka sangat materialis pikirannya. Sehingga dalam dunia Barat itu banyak dibagi dua, ada yang sekuler, ada yang ateis, gitu. Karena mereka menganggap bahwa sumber kebenarannya mereka itu hanya materi. Kalau Pancasila, kalau Indonesia, kalau kita dua kan ini ya. Ini ilmu pengetahuan, materi kita benar, memang kita ini harus mengakui kebenaran materi. Ilmu, makanya di kita ada perguruan tinggi. Karena dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu materi. Tetapi selain kita meyakini kebenaran ilmu pengetahuan, ya, bangsa Indonesia meyakini kebenaran yang maha benar dan maha ada itu, yaitu wahyu ilahi. Makanya Thales itu ya dia sibuk. Bukan Thales ya. Kurang lebih ya ada Thales dan siapa gitu ya. Dan ada situ. Dia sibuk mencari Tuhan kemana-mana dan dia tidak menemukan Tuhan. Yang dia temukan selama pencariannya hanya dirinya sendiri. Sehingga dia menyimpulkan dalam penelitiannya, saya adalah Tuhan, gitu ya. Nietzsche, bukan Thales yang ateis itu ya. Nietzsche, ya, tulisnya Nietzsche. Berarti silakan bebas lah membacanya. Itu salah satunya. Jadi makanya kalau sudah berbicara Tuhan ya udah, itu bukan kebenaran materi. Sampai kapanpun kita tidak bisa menemukan wujudnya bagaimana. Tapi itu kita harus, makanya di sini tadi yakin dulu kan gitu ya, hakul yakin. Sama ya, ketika nanti Anda membuat sebuah skripsi karya tulis ilmiah, fakta-faktanya ada bab 1 apa nanti latar belakang ya, fakta-fakta. Bab 2 teori-teorinya Anda kemukakan. Nah, bab 3 Anda terjun ke lokasi penelitian. Fakta-faktanya semuanya gali. Oh, ternyata begini ya. Di perbankan di Kecamatan Sirnasari itu seperti ini pengelolaannya. Wajar kalau itu gagal. Itu Pak. Nah, setelah Anda menemukan semua fakta-fakta di lapangan sampai lengkap data dan datanya, ambil data, ambil fakta, wawancara kalau perlu respondennya ya, informannya, masuklah bab 4, pembahasan masalah atau pembahasan skripsi ya. Apa itu bab 4? Hubungan antara fakta dan teori ya. Jadi dari fakta-fakta yang Anda dapat dari bab 3, Anda analisis dalam bab 2. Kalau pengolahan ekonomi begini A, menurut teori Dadang Sunandar begini. Nah, Anda analisis. Dibahas dalam bab 4. Nah, ini yang berbicara masalah keyakinan, berbicara masalah bab 5. Menyimpulkan. Untuk menyimpulkan sesuatu bahwa kesimpulannya penyebab ambruknya ekonomi syariah di Indonesia itu disebabkan oleh A, B, C, dan D. Itu adalah ujian Anda untuk berpikir, kemudian tuangkan dalam sebuah tulisan untuk meyakinkan bahwa apa yang Anda simpulkan itu benar. Ya ini kan, saya yakin bahwa penyebab ini adalah begini. Bentar ya, ada menyanyikan lagu
Oke, lanjut ya. Jadi untuk meyakini kebenaran ilmu saja butuh keyakinan, butuh ini saya yakin bahwa apa yang saya simpulkan terkait masalah itu adalah kebenaran, ya. Apalagi untuk meyakini kebenaran yang tadi yang saya sebutkan, kebenaran Tuhan, ya. Dan itu hanya dalam hati, karena mungkin aja berbicara keyakinan adanya Tuhan itu bisa melebihi, ya, keyakinan Anda terhadap materi. Itulah pentingnya kita berilmu, ya, supaya kita bisa berpikir secara benar dan juga menjadi pribadi yang bijaksana. Oke, itu kurang lebih ya teman-teman. Inti-inti pun yang harus saya dalami lagi. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, udah tidak apa-apa ya. Tinggal Anda simak aja dulu urian-urian yang lainnya. Untuk tugas-tugasnya mohon untuk dilengkapi ya. Sampai minimal setelah UAS lah ya, atau sebelum penilaian. Jadi kalau nanti ada yang tadi saya kasih nilai, tiba-tiba saya sampai deadline saya kasih nilai C misalnya, ataupun D atau E, Anda evaluasi ternyata saya tidak banyak kosong dalam classroomnya ya, dalam tugas-tugas di classroomnya. Oke, kalau tidak dulu untuk pertemuan ini ya, silakan aja lah nanti kalau ada hal-hal lain di luar apa yang telah saya sampaikan kita bicarakan, utarakan di media yang lain. Maaf kalau beberapa kali mungkin saya slow respon ya. Kalau KM merespon, saya jarang merespon dengan cepat ya. Tapi kalau memang tidak ada pengumuman, saya pasti sesuai jadwal ya. Karena biasanya saya tahu dulu kan kalau minggu ini jadwal nonton misalnya, dan jadwal tanpa Zoom. Minggu ini pasti pakai Zoom. Sekian, maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.